Ingin ke Pak Sarman terlebih dahulu. Pak Sarman, ini kan lagi viral sekali ya Pak Salman ya. Tagar kabur aja dulu nih. Tanggapan Pak Sarman terkait dengan kabur aja dulu. Ini sebetulnya apa yang menjadi masalah begitu ya? Apakah memang lapangan pekerjaan saat ini sudah mulai sedikit? Kita lihat juga bahwa PHK ini terus-menerus terjadi. Lalu juga kalau kita tadi sama-sama melihat ada presentasi terkait dengan penghasilannya memang mungkin lebih tinggi ya di luar negeri. Tapi mungkin dilihat dulu ya jenis-jenis pekerjaan apa dengan posisi-posisi seperti apa. Tapi intinya Pak, tanggapan Anda terkait dengan tagar kabur aja dulu seperti apa Pak Sarman? Ya, yang saat ini lagi trending ya, tagar kabur aja dulu. Saya rasa ini harus kita sikapi dengan bijak. Kita dari pelaku usaha maupun pemerintah harus menyikapi ini dengan melihat apa sih faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tagar ini, ya kan? Tentu kalau kita lihat di media munculnya adalah ada rasa kekecewaan kepada pemerintah dengan adanya pertama pemotongan-pemotongan anggaran yang akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Tapi kan begini, kita kan tidak bisa juga langsung menilai bahwa pemotongan itu langsung berdampak. Kita harus lihat positifnya dulu, ya kan? Kira-kira apa dampaknya ke depan? Karena kalau kita lihat memang pertimbangan-pertimbangan pemotongan itu kan ada. Contoh misalnya ya, belanja ATK hampir 44 triliun misalnya. Ya, saya rasa juga dengan era teknologi saat ini, apakah memang harus segitu gitu kan? Terus dikurangi. Dan saya rasa juga berbagai kekhawatiran teman-teman mahasiswa kita juga sudah dijawab oleh Menteri Keuangan, bahwasanya misalnya seperti beasiswa, kemudian juga biaya kuliah itu tidak akan dipotong gitu kan? Dia tidak akan naik dalam hal ini, sehingga sudah terjawab. Kemudian kita lihat bahwa Ibu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan walaupun ada pemotongan tapi tidak akan mengurangi struktur keuangan negara. Artinya bahwa uang itu tidak kemana-mana, akan dipindahkan ke tempat-tempat lain yang lebih produktif. Nah, sehingga memang komunikasi ini yang harus ditingkatkan sehingga kegelisahan kaum muda ini kita bisa pahami. Ini kan kegelisahan mereka dalam hal ini. Tapi kita harus bijak untuk menyikapinya, dan saya rasa para pejabat juga harus menyikapi dengan baik. Jadi saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja ya, bahwa ini tantangan bagi kita. Betul, tapi bukan menyampaikan wah pergi aja lah, nggak usah ulang lagi. Saya rasa itu bukan pembinaan yang baik kepada generasi muda kita. Gitu. Baik Pak Salman, terima kasih. Saya ingin ke Pak Syarif. Pak Syarif, tanggapan Anda terkait dengan tagar kabur aja dulu yang saat ini sedang tren ya. Dari kacamata Anda, sebetulnya apa yang menjadi masalah, apa yang perlu menjadi evaluasi dari pemerintah, lalu sebetulnya ke depannya nih kalau dari sisi pengusaha seperti apa sih Anda melihat? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Saya juga setuju tadi dengan pernyataan abang saya, Bang Sarman. Tentu kami melihat reaksi dari tagar ini sebagai upaya dari kegiatan yang kami anggap organik. Artinya ada hal yang perlu diwaspadai dan tentu dievaluasi, walaupun kami tentunya dalam kacamata pengusaha pemuda ya, ataupun pengusaha pemula dari HIPMI sebagai mitra strategis pemerintah, tentu kami akan memberikan input-input terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini. Namun hal-hal yang perlu diperhatikan memang kalau kita melihat data yang tadi juga sudah dikemukakan, data dari Dirjen Imigrasi terkait perpindahan beberapa warga negara Indonesia dan juga fenomena yang konversi kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura itu terjadi sangat signifikan dari 2019 sampai 2022 dan dilanjut 2023 dan 2024. Artinya memang fenomena pindah ini sudah terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun mengingat ada upaya efisiensi dari pemerintah ya, yang kami juga melihat bahwa upaya ini diakui sebagai upaya dari beberapa negara juga, termasuk Amerika Serikat, Vietnam, dan Argentina. Tapi tentunya kami ingin tidak hanya kami sebagai organisasi yang menaungi pengusaha pemuda, tapi tentunya kami berharap pemerintah juga bisa memberikan
gambaran terhadap rencana kerjanya, kemudian transparansi apa yang akan dilakukan terhadap rencana-rencana kegiatan yang tentunya bisa berdampak simbiosis mutualisme. Baik, Pak Syarif. Mbak Tapi Sinta. kan kita tidak menutup mata ya bahwa perusahaan asing kan memang menawarkan gaji yang lebih besar begitu atau mungkin lebih tinggi, benefitnya juga banyak, fasilitas-fasilitas yang didapat juga banyak. Bagaimana pengusaha lokal ini bisa bersaing untuk bisa mempertahankan talenta-talentanya begitu ya. Kalau kita lihat kan sebetulnya banyak sekali anak-anak muda yang fresh graduate yang sebenarnya mereka ini potensinya boleh dibilang sangat-sangat baik atau bahkan mungkin istimewa. Akhirnya mereka ini kan memilih untuk bekerja di luar negeri karena mungkin penghasilannya akan lebih besar. Dari sisi pengusaha ada nggak kekhawatiran terkait dengan hal ini? Artinya nanti ada potensi begitu dengan adanya tagar ini kan menjadi menginspirasi begitu ya, mungkin bagi anak-anak muda untuk lebih baik pergi dan mengurangi talenta-talenta terbaik yang ada di Indonesia dan mungkin ini juga akan berdampak kepada dunia usaha. Ya, tentu Mbak, kalau dari kami kekhawatiran pasti ada ya. Tapi kan kalau kita mau ambil dari akarnya, tentu ini pengaruhnya adalah daya beli masyarakat yang sebenarnya berdampak kepada UMKM. Kalau terkait tenaga kerja, pasti kami membutuhkan tenaga terampil, tapi itu tentu beberapa sektor usaha. Namun kalau dari mayoritas pengusaha yang notabene merupakan UMKM, concern kami lebih kepada daya beli, sehingga continuity atau sustainability dari teman-teman dalam berwirausaha tetap dapat terjaga. Jadi kelas menengahnya ini harus harapan kami tetap eksistensinya ditambah ya, tidak hanya kami kan berharap jangan sampai menurun tapi justru meningkat, yang menengah jadi atas, yang kecil menjadi menengah. Namun tentunya kalau dari perpindahan tenaga terampil itu pasti konsekuensinya plus minus ya, karena kalau kita pindah ke luar negeri dengan gaji yang besar, kita juga harus mempertimbangkan adanya konsekuensi living cost yang tentu tidak murah. Namun pasti semua itu ada benefit plus minusnya. Tapi kalau dari kacamata UMKM yang paling concern adalah daya beli, sehingga continuity dari kewirausahaan UMKM tetap bisa dijaga.